Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlos Luis Fernando. Saya dari kelas TI 235. Di sini saya tujuan untuk membuat video yaitu saya akan mempresentasikan materi mengenai alur analisis baik data. Nah, di dunia yang bising oleh data, kemampuan membaca makna adalah seni tertinggi. Artinya itu bukan cuma banyaknya data yang penting, tapi bagaimana kita bisa memahami dan mengambil keputusan dari data tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita ke slide pertamanya. Nah, slide pertama di sini saya ingin membahas tentang apa itu Big Data Analytic. Nah, Big Data Analytic itu adalah proses menganalisis data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, tren, dan wawasan berharga. Proses ini tuh biasanya melibatkan teknologi seperti machine learning dan artificial intelligence atau AI untuk membuat sistem yang bisa belajar otomatis. Lalu yang kedua itu ada statistik untuk mengolah dan memahami pola numerik. Lalu yang ketiga ada serta natural language processing atau NLP untuk memahami data teks seperti ulasan atau komentar. Tujuannya itu yaitu adalah agar organisasi bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data, bukan sekedar berdasarkan intuisi. Slide selanjutnya yaitu mengenai alur analisis big data. Nah, proses analisis big data terdiri dari beberapa tahapan utama. Yang pertama, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data itu dikumpulkan dari berbagai sumber seperti sensor LOT, lalu yang kedua ada log system, media sosial, atau IP. Contoh, data transaksi e-commerce atau tweet di X atau Twitter. 2. Persiapan data. Di tahap ini tuh data dibersihkan dari duplikat, error, atau nilai kosong. Setelah itu dilakukan normalisasi dan moving supaya data siap diolah. Yang ketiga ada tipe dan mode analisis. Kita pilih metode analisis yang sesuai, misalnya analisis statistik deskriptif untuk melihat tren masa lalu. Kedua, atau prediktif untuk menekan apa yang akan terjadi. Itu yang kedua, mode analisis juga bisa batch atau diproses sekaligus atau real time, langsung diproses saat data masuk. Yang keempat, pola pemrosesan. Nah, gunakan framework seperti MapReduce untuk data besar atau stream processing jika data mengalir terus-menerus, misalnya dari sensor. Yang kelima, visualisasi data. Hasil analisis disajikan dalam bentuk grafik, dashboard, atau visual interaktif agar mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya itu teknik-teknik dalam big data analytics. Beberapa teknik populer yang sering digunakan antara lain yang pertama itu association analysis, digunakan untuk menemukan hubungan antar item, misalnya rekomendasi produk di marketplace. Yang kedua yaitu data mining atau text mining, menggali pola dari data terstruktur dan teks tidak terstruktur seperti komentar pelanggan. Yang ketiga ada machine learning, membangun model otomatis untuk klasifikasi, prediksi, dan deteksi anomali. Yang keempat ada predictive analytics, yaitu memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan pola historis. Slide selanjutnya yaitu studi kasus sederhana. Nah, sebagai contoh analisis ulasan durian menggunakan TF-IDF Vectorizer, yang pertama itu data ulasan ditokenisasi menjadi kata-kata. Yang kedua setiap kata dihitung bobotnya menggunakan TF ke IDF. Yang ketiga, hasil akhirnya menunjukkan kata mana yang paling penting di tiap ulasan. Metode ini bisa dipakai untuk menganalisis sentimen atau membuat sistem rekomendasi sederhana. Nah, jadi untuk menguasai alur analisis big data bukan hanya soal memahami langkah-langkahnya, tetapi juga membangun intuisi, ketelitian, dan rasa ingin tahu terhadap dunia yang kita ukur melalui data. Sekian presentasi saya dari slide pertama hingga akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf untuk bila ada salah kata saat saya menjelaskan presentasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.